Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Syifa Sylvia dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Nah teman-teman, pada video sebelumnya kan kita membahas mengenai cara penyelesaian soal program linier menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah untuk video kali ini kita akan membahas cara menggambar grafik fungsi trigonometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas matkul program komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes dari Sofian MPD. Nah, untuk itu kita simak langsung aja yuk video pembelajarannya. Nah, teman-teman, pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra. Di sini ada aplikasi GeoGebra klasik ya. Nah, kita pakai yang ini seperti yang sebelumnya kita pakai. Kita langsung saja masuk. Nah, ini merupakan tampilan awalnya ya, teman-teman. Nah, langkah pertama untuk menggambar grafik fungsi trigonometri yaitu yang pertama kita harus mengubah terlebih dahulu domain dari grafik ini. Ini kan atau X-nya ya, kan fungsi trigonometri itu domainnya itu dalam bentuk derajat. Nah, kita ganti terlebih dahulu domainnya itu dalam bentuk derajat. Pertama kita klik kanan terlebih dahulu di sembarang tempat ya, mau di manapun boleh, kita klik kanan. Nah, kemudian kita pilih tampilan grafik yang ini. Nah, selanjutnya kita pilih sumbu X yang ini. Sumbu X, kemudian kita centang jarak. Nah, di sini kita isi dengan 30. Kemudian untuk labelnya yaitu X dan satuannya yaitu derajat. Nah, sampai sini. Kemudian kita ke sumbu Y. Untuk sumbu Y kita centang terlebih dahulu. Jaraknya karena di sumbu Y itu kita pakai menggunakan bilangan real, jadi sudah saja cukup ini saja. Cukup kita pilih satu. Nah, untuk labelnya Y dan untuk satuannya kita kosongkan saja. Nah, sudah ya sampai sini. Nah, selanjutnya karena posisi 30 derajat ini terlalu jauh ya, maka kita geser terlebih dahulu. Kita klik ini, icon ini, kemudian kita pilih geser tampilan grafik. Nah, kita geser ya. Nah, seperti ini. Cukup saja. Ini juga. Nah, mungkin seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa masukkan inputnya yaitu, nah pada video kali ini kita akan menggambar grafik fungsi dari fungsi fx sama dengan sin X. Nah, karena X ini dalam bentuk derajat, jadi di sini X-nya kita juga pakai derajat. Nah, seperti ini. Enter. Nah, ini ya untuk gambarnya. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah hasil gambarnya, hasil gambar grafiknya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa
Nilai maksimum dari grafik fungsi sin X yaitu 1 pada 90 derajat dan nilai minimumnya yaitu negatif 1 pada 270 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik ekstrim dari grafik ini. Kita Perbesar dulu layarnya ya, agar kita bisa lebih jelas lagi melihat grafiknya. Nah, setelah itu kita akan menentukan titik ekstrim dari grafik trigonometri ini. Pertama kita klik dulu icon ini, kemudian pilih titik ekstrim. Kita klik, dan selanjutnya kita klik grafik ini. Nah, muncul titik-titik ekstrim dari grafik ini. Adapun fungsi dari mencari titik ekstrim ini, kita bisa mengetahui nilai maksimum dan minimum dari grafik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya yaitu 1 dan minimumnya yaitu negatif 1. Oh iya, kita perlebar dulu ya ininya, supaya terlihat lebih jelas lagi. Ya, cukup ya sampai sini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik potong dari grafik ini. Pertama kita klik icon ini, kemudian kita klik roots ya, di roots. Nah, kita gunakan roots, kemudian kita klik, dan selanjutnya kita klik grafik yang akan kita cari titik potongnya. Nah, sudah muncul nih titik potong dari grafik fungsi trigonometri fx sama dengan sin x. Nah, selanjutnya kita akan mencantumkan titik-titik potong tersebut dalam grafik dengan cara kita klik kanan di titik A terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pilih pengaturan. Selanjutnya kita ganti untuk tampilan labelnya, tidak hanya nama saja tapi juga nama dan nilai. Nah, sudah muncul ya di sini titik potongnya yaitu negatif 270,1. Nah, selanjutnya yaitu titik M. Kita klik kanan, kemudian kita ke pengaturan, dan selanjutnya kita ganti kembali menjadi nama dan nilai, dan seterusnya. Ya, untuk titik B ini kita ganti titik menjadi nama dan nilai. Selanjutnya titik N. Kita ganti. Kemudian selanjutnya C. Di sini kita sampai titik D saja ya untuk pelabelannya. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan luncuran ya di sebelum sin X sebagai konstanta ya. Kita masukkan A. Nah, A. Nah, kemudian untuk interval luncurannya itu sendiri kita klik ini dulu, kemudian klik luncuran. Nah, untuk nilai minimumnya, untuk interval minimumnya kita pilih negatif 10 dan maksimumnya kita pilih 10 saja. Oke. Nah, di sini kita bisa mencari tahu gitu apa pengaruh dari nilai A ini. Oh ya, ini A-nya ya, kehapus. Kita masukkan terlebih dahulu A-nya. Nah, sudah. Sekarang kita coba rubah nilai A-nya menjadi menjadi 2 saja ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa setelah kita ganti A-nya itu menjadi positif 2, kita bisa melihat bahwa nilai maksimum dari grafik ini
dari tadinya awalnya 1, kini menjadi 2. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai konstanta dari sin X tadi, yaitu A, jika kita mengubah nilainya menjadi positif 2, maka nilai maksimumnya menjadi 2, dan nilai minimumnya menjadi negatif 2. Nah, sekarang kita akan coba mengganti nilai dari A ini menjadi negatif 2. Nah, setelah kita mengubah nilai A ini menjadi negatif 2, kita bisa melihat perubahannya ya. Yang sebelumnya nilai C-nya itu berada di nilai maksimum, sekarang berada di nilai minimum, yaitu negatif 2. Dan D yang tadinya nilainya minimum, kini menjadi nilai maksimum, yaitu 2. Ini untuk C ya. Nah, selanjutnya sekarang selanjutnya bagaimana apabila si A ini kita pindahkan ke sebelum X atau menjadi konstanta dari X ya, si A ini. Nah, kita coba masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Dan kita coba tambahkan juga fungsi intervalnya ya, yaitu jika X derajat lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan X derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, 0 derajat X derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Enter. Nah, dapat kita lihat ya perubahan dari grafiknya. Yang tadinya itu panjang ya, dari sebelum 0 juga ada. Nah, sekarang grafiknya hanya dari 0 sampai 360 derajat dengan nilai A-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi satu periode itu 360 derajat. Kemudian bagaimana jika nilai A-nya ini kita ubah menjadi positif. Jadi positif 3 saja ya. Nah, dapat kita lihat ya perubahannya di sini. Jadi periodenya itu menjadi banyak ya. Nah, menjadi 3 periode ya di sini. Dari 0 derajat sampai 120 derajat, kemudian dari 120 derajat sampai 240 derajat ya. Nah, di sini. Nah, kemudian dari 240 derajat sampai ke 360 derajat. Jadi totalnya 3 periode. Nah, jadi kalau nilai A-nya itu 3, periode itu menjadi 3 periode, yaitu 0 derajat sampai 360 derajat itu menjadi 3 periode gitu, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya itu kita ubah menjadi negatif 3. Nah, ketika kita merubahnya menjadi negatif 3, periodenya tetap sama ya, tetap sama 3 periode, cuman nilai maksimum dan minimumnya menjadi berbeda. Nah, yang tadinya nilai maksimumnya 1 menjadi negatif 1, menjadi nilai minimum menjadi negatif 1, dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman cukup sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.